Shalom saudara. Ya, kita buka sekarang Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9 saya mulai baca sampai 11. Jadi mereka yang hidup dari iman, ya, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan, itu bagian yang integral, yang sangat dekat dengan hidup dalam iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan apa? Abraham yang beriman itu. Saya ulang, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat telah jelas, adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu tema malam hari ini. Maka ini yang harus kita pahami. Orang benar hidup oleh karena iman. Saudara percaya bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan? Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan pembenaran yang saudara dapatkan itu bukan oleh karena pekerjaan saudara, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara percaya itu? Saya sudah dibenarkan. Saya yang terhukum. Saya yang terpenjara. Dan kemudian ada PK. Ada peninjauan kembali. Haleluya. Rotok ngerti. Ya, karena terlalu banyak berita sekarang itu. Alah, yang MK lah, yang MA lah, yang komisi yudisial lah, ya macam-macam lah. Apalagi sekarang juga sedang ribut. Ya, ada teman yang guyon di Surabaya mengatakan, Pak, nggak daftar untuk seleksi jadi pimpinan KPK. Kurang gawe. Jawabnya begitu, saudara. Saudara, ada peninjauan kembali. Saya yang terhukum, saya yang terpenjara, saya yang dinyatakan salah, dan saya harus dihukum. Dan ternyata kemudian ada PK, peninjauan kembali, ternyata saya dibenarkan. Amin. Maka kalau saya dibenarkan, maka pintu penjara itu dibuka. Nah, banyak orang Kristen sudah dibuka pintunya, tapi nggak mau keluar, saudara. Tetap senang di dalam. Lalu tanya sama si Aril, Ril, sebenarnya berapa sih Ril? 2 apa 23 sih Ril? Udah dibuka pintunya saudara, tapi nggak mau keluar. Maka saudara, yang dikatakan di sana bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman, saya ulangi kembali tanpa harus bosan-bosan, karena saya juga sudah mengatakan pada minggu yang ketiga, untuk berbuat jahat tidak perlu diajar. Amin. Tapi untuk meniru, untuk melakukan sesuatu yang baik, perlu diberitahu berulang-ulang. Sampai saya beri contoh minggu yang kemarin itu Lukas 13 ayat 20. Maka bagaimana lagi aku harus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Seumpama seorang perempuan yang mengambil ragi dan dimasukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat dan diaduknya sampai ke kamir. Untuk nilai kerajaan itu diaduk loh. Kaningoyo. Tapi kalau untuk jahat, nila setitik susu sebelanga sudah rusak. Dicemplung gitu tak, enggak pakai diudek. Susu sebelanga rusak oleh nila setitik. Tes, dah rusak langsung. Maka saudara yang dikasih Tuhan, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan saya mengatakan, setelah saya mengatakan seperti ini, bahwa sesungguhnya orang benar itu hidup oleh karena iman. Ini sesungguhnya adalah merupakan konsep ilahi. Kita harus hidup sesuai dengan konsep ilahi. Pintu sudah terbuka, kita harus keluar dari penjara, dan kita harus memanfaatkan pembenaran yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Bukan saja dengan sekedar membuka pintu gembok daripada pintu penjara itu, tetapi pembenaran yang dilakukan oleh
Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan sekedar dengan membuka kunci pemenjaraan kita, tapi dia mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Amin. Maka itulah nilai yang harus kita miliki. Maka kita harus hidup dalam konsep ilahi. Kita hidup dalam konsep ilahi, maka akan menghasilkan hal atau perkara-perkara yang ilahi. Siapa yang dinyatakan dirinya orang yang sudah dibenarkan tetapi tidak hidup dalam iman, berarti saudara sedang hidup di luar konsep ilahi. Yang berani berkata, katakan amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan. Maka ini yang perlu kita renung. Saya tidak menghendaki seorang pun di antara saudara untuk hidup di luar konsep ilahi. Tuhan Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Seorang pun di antara kita hidup di luar iman. Maka pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan belum melakukan? Mengapa Tuhan belum menjawab? Mengapa Tuhan belum melakukan hal-hal yang baik yang sebagaimana yang dijanjikan? Belum mengangkat kita, belum melepaskan kita, belum memberikan kepada kita yang lebih lagi. Sebagaimana Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang sanggup melakukan lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Mengapa hal itu belum terjadi? Sekali lagi saya akan katakan, karena ternyata kita bisa jadi kita hidup di luar konsep ilahi. Lalu sebenarnya seperti apa sih orang benar yang hidup oleh karena iman? Maka saya ingin sampaikan pada saudara, dalam iman ternyata ada 3 elemen pengertian. Elemen yang pertama adalah percaya. Itu elemen yang pertama. Saya akan berikan contoh-contoh tentang apa itu artinya percaya. Yang sangat klasik dan teguh. Apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Dalam Kejadian pasal 15. Ayat yang ke-6. 15 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan. Lalu, atau saya baca ayat 5-nya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham, seulang, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Ketika saudara mendapatkan firman, ketika saudara dengar firman, bahwa salah satunya firman Tuhan katakan bahwa aku tahu akan segala rancangan-rancanganku mengenai kamu di dalam diriku, bahwa aku bukan merencanakan kecelakaan bagimu, tapi aku merencanakan untukmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah baik. Ayo yang setuju percaya, berikan tepuk tangan. Percaya. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Aku akan menjadikan kepala bukan ekor. Aku akan membawa kamu naik dan tidak akan turun. Aku akan melepaskan, aku akan menyembuhkanmu, aku akan memulihkanmu. Semua yang percaya pasti akan berkata amin. Elemen yang pertama, elemen pengertian yang pertama tentang iman adalah percaya kepada segala rancangan Tuhan, percaya kepada segala firman Allah. Amin. Nah, sampai di sini lalu seperti apa pembuktiannya? Apakah seperti selalu saya dorong, yang percaya katakan amin, yang percaya berikan tepuk tangan? Apa itu cukup? Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk lebih tajam, lebih tepat lagi, untuk lebih pas lagi. Ya, jadi percaya kepada segala rencana Tuhan, percaya kepada segala firman Tuhan. Percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Percaya. Maka percaya kita itu diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Itu satu. Itu bagian. Kalau tadi iman saya bagi 3, berarti saudara sudah dapat 1/3. Apakah itu cukup? Belum. Elemen pengertian yang kedua adalah action. Amin. Aksi. Tindakan. Perbuatan. Oleh karena percaya itu, sama seperti yang juga dikatakan dalam Kejadian pasal 12, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, maka kemudian dia mulai action. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu.
Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Yang kedua elemennya adalah action, tindakan, perbuatan. Amin. Dalam banyak hal kita orang gereja ini, kita semua percaya, tidak ada yang berani ngomong tidak percaya kepada setiap firman Tuhan. Saya minta maaf sebelumnya. Saya percaya bahwa kalau firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Saya percaya firman itu firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah melakukan? Ini contoh. Ya. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita. Kalau saya ambil sekarang perjanjian lama Malaki. Adakah saudara percaya bahwa sesungguhnya kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin sungguh-sungguh melihat bagaimana tingkap-tingkap langit itu akan terbuka, dan binatang atau belalang pelahap, loncat dan sebagainya itu akan diusir jauh-jauh dari kehidupan ekonomi saudara, apabila saudara menyerahkan persepuluhan saudara? Saudara percaya itu? Pertanyaannya, saudara melakukan apa tidak? Saudara melakukan apa tidak? Haleluya. Malaikat yang tahu. Ada banyak hal yang kita percayai. Kita sebagai tubuh Kristus banyak hal yang kita percayai. Tetapi pertanyaan besarnya seperti yang sudah diingatkan oleh Yakobus. Coba buka Yakobus. Apa yang ditulis oleh Yakobus? Ya. Nah, kita seringkali kalah atau kurang pada bagian yang kedua ini. Di situ dikatakan dengan jelas, ayat yang ke-17 dari pasal yang kedua, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada banyak hal saudara dan saya percaya, mempercayai apa kata Tuhan. Apakah dalam soal doa, dalam soal ibadah, dalam melakukan soal perbuatan baik, memberi pertolongan kepada orang, kita percaya bahwa itu perintah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Bagian-bagian inilah yang perlu kita renungkan kembali. Bagaimana kualitas iman kita? Sebab jelas dikatakan orang benar itu hidup oleh karena iman. Bukan karena yang lain. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ini yang harus kita bangun. Jadi dalam elemen pengertian yang kedua inilah yang harus kita perbanyak. Kita banyak dengar firman Tuhan. Dengar ini dengan saudara percaya, amin. Saudara yang sakit oleh pilur-pilur Yesus telah sembuh, percaya, amin. Aduh, banyak yang kita aminkan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah melakukan?